menteri yang sifatnya long time, yang menerjemahkan isi dari negara adalah pemerintah itu. Makanya jangan heran setiap pemerintahan itu kenapa kebijakannya berubah. Kenapa kebijakan SBY dengan kebijakan Jokowi bisa berubah? Mungkin kebijakan berikutnya presiden yang terpilih akan berubah. Tetapi negara itu dijaga lewat konstitusi karena itu sifatnya permanen. Hanya saja di Indonesia, di dalam sistem pemerintahan kita, biasanya kan presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ya, dual rule itu ya. Beda di Thailand misalnya. Ya, presiden itu adalah ya kepala negara, ya, yang dijabat oleh seorang raja misalnya. Nah, yang mimpin pemerintahan perdana menteri, sama dengan Malaysia itu dipisahkan antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Jadi negara nggak pernah salah karena disimbolisasi oleh raja yang bisa diganti-ganti juga pelakunya. Tetapi negara itu sifatnya long time. Jadi kalau ada salah, salahnya perdana menteri. Nah di Indonesia karena kita modelnya adalah presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, maka ketika kepala pemerintahan salah, kita menuduh negara juga salah, kan begitu? Karena dia including sekaligus itu konsekuensi ya di dalam konteks pilihan sistem kita itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bicara dalam konteks pemerintahan demokratis hari ini. Apa sih pembangunan itu? Upayanya terencana, terstruktur di dalam rangka untuk meningkatkan pemerintahan kita dari sesuatu yang tidak demokratis ke hal yang demokratis. Tetapi saya ingin tekankan bahwa Bapak Ibu sekalian, demokratis di dalam konteks ini bukan sekedar partisipasi kita untuk datang ke TPS, selesai dan pulang. Itu yang membuat kemudian pilihan kita itu tidak pernah terkawal. Coba lihat, orang datang ke TPS, Bapak Ibu sekalian, selesai coblos pulang, dia nggak kawal dia punya suara itu. Ternyata si penghitung suara cuma ngangkat begini, ya, A. Padahal yang ditusuk bukan A, B, tapi karena cepat dia, ya, si saksi teriak sah, padahal bukan itu, ya, karena orang sudah nggak ada gitu ya. Jadi suara itu tidak dikawal dengan baik, maka banyak pilihan-pilihan kita itu yang mengalami persoalan, ya. Nah, karena itu saya ingin menekankan di dalam konteks pembangunan pemerintahan demokratis itu adalah bagaimana partisipasi masyarakat di dalam kontestasi dalam pemerintahan itu bukan sekedar datang berpartisipasi, tetapi lebih jauh lagi menelusuri kualitas dari partisipasi kita. Nah, karena itu saya menyoroti hari ini persoalannya adalah di dalam demokrasi kita ini. Ya, saya orang yang paling getol sampai hari ini selalu bicara soal pentingnya menyederhanakan mekanisme di dalam sistem politik demokrasi kita itu agar tujuan pemerintahan kita akan jauh lebih banyak kita peroleh, yaitu pemerintahan yang agile. Kita nggak bisa sampai ke pemerintahan yang agile, pemerintahan yang responsif dengan menggunakan teknologi yang canggih saat ini, yang 4.0 naik lagi sekarang 5.0 itu. Kalau uang kita habis untuk sebuah mekanisme yang tidak menghasilkan banyak perubahan, ya. Karena itu saya ingin supaya penyederhanaan di dalam kontestasi demokrasi itu, ya. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, rekan-rekan mahasiswa. Satu, ongkos demokrasi kita hari ini. Bayangkan, berapa biaya pemilu kita 2024? 110,4 triliun. 74 triliun dipakai oleh KPUD, sisanya itu oleh Bawaslu dan lembaga-lembaga demokrasi lain. 110,4 triliun dengan jumlah pemilih kurang lebih sekitar 220 juta orang, berarti setiap kita menanggung Rp540.000 per orang untuk satu surat suara. Kalau kita bagi dengan hutang kita 497 triliun dan dengan jumlah penduduk kurang lebih 278 juta hari ini, yang hampir mendekati dengan Amerika. Ya, sebenarnya kalau tidak ada KB 60 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, hari ini sama penduduk kita dengan Amerika Serikat, hampir mencapai 350 sampai 380 juta. Nomor satu kan China 1,5 miliar, India 1,4 miliar, lalu kemudian
apa itu Amerika Serikat 380 dan kemudian Indonesia 279. Anda bisa bayangkan dengan ya biaya pemilu 210,4 juta plus hutang 497 500 triliun kurang lebih, jumlah penduduk 279 jutaan kurang lebih. Kalau kita bagi rata, setiap orang menanggung 1,8 juta rupiah termasuk bayi yang akan lahir. Kos kita untuk demokrasi itu. Kita nggak bisa mencapai pemerintahan ajaib kalau kita tidak bisa menyederhanakan mekanisme. Di dalam konstitusi pasal 18 ayat 4 mengatakan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Pengertian demokratis itu kan cuma dua, dipilih langsung atau tidak dipilih langsung. Dipilih langsung oleh rakyat, tidak dipilih langsung oleh DPRD. Ya kan begitu. Tetapi kita milihnya hari ini sejak 2005 sampai sekarang, milih mekanisme kita adalah mekanisme langsung. Padahal konstitusi tidak pernah mengatakan langsung. Konstitusi hanya kita terjemahkan dalam Undang-Undang 10 2016 dipilih langsung. Padahal kurang lebih sekitar 30 tahun lebih kita praktekkan mekanisme tidak langsung itu tidak ada soal. Coba Anda bayangkan Amerika Serikat itu membangun demokrasi sejak 1865 dengan pidato terkenal oleh Abraham Lincoln di Petersburg itu. Demokrasi from the people, by the people, to the people. Tapi sampai detik ini Amerika Serikat tetap dengan mekanisme tidak langsung electoral college itu. Indonesia bangun demokrasi sejak 98, Soeharto jatuh 99 kita bentuk. Kita ubah konstitusi sampai dengan undang-undang. Hari ini Bapak Ibu sekalian, dari mulai pemilihan kepala desa sampai dengan presiden semuanya langsung, tidak ada persyaratan apa-apa. Padahal Socrates ribuan tahun lalu mengingatkan kepada kita semua kalau kita belajar politik, kata Socrates, jangan nekat menerapkan demokrasi langsung pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Kenapa? Yang cenderung dipilih pasti yang paling populer, bukan yang kompeten seperti Bapak Ibu sekalian. Siapa yang paling populer? Rano Karno, Dede Yusuf, Julia Perez, Inul Daratista, Ayu Ting-Ting, dan sebangsanya. Makanya di dalam demokrasi liberal semacam ini yang paling laku adalah artis. Kedua, kata Socrates, jangan nekat menerapkan demokrasi langsung pada masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Kenapa? Yang cenderung dipilih pasti yang paling banyak uang, bukan yang kompeten seperti Bapak Ibu sekalian. Siapa yang paling banyak uang? Ya oligarki, ya kapitalis itu. Yang sipit-sipit matanya itu, yang punya modal besar, dihamburkan di sebuah dapil, pasti terpilih. Ada yang kompeten belum tentu. Maka muncullah fenomena N2P itu ya. Nomor piro, wani piro. Itu sekarang Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau saya renungkan dan kita lihat di mana-mana Bapak Ibu sekalian, praktek demokrasi ya dengan mekanisme tidak langsung itu, dengan mekanisme langsung itu sampai hari ini tidak banyak melahirkan pemimpin yang capable. Paling kita bisa hitung dengan jari dari 514 kabupaten kota, 38 provinsi hari ini, paling kita bisa menyebut Jokowi yang terbaik, Anies Baswedan, gitu ya, Ridwan Kamil, Risma, ya, siapa lagi? Dulu ada Nurdin Abdullah, saya perkenalkan di kelas sebagai yang terbaik, dibantai. Begitu saya keluar kelas, ditangkap KPK, saya nggak masuk 2 minggu ke kelas itu. Gagal saya memberikan contoh yang baik di depan kelas itu. Begitu ya. Saya malu berhadapan dengan mahasiswa kalau mencontohkan sesuatu yang baik, tiba-tiba besok ditangkap KPK. Dan itu saya renungkan Bapak Ibu sekalian, mekanisme langsung tidak banyak melahirkan pemimpin yang kapabel itu. 3, 4. Ya, kos demokrasi kita terlalu besar. Ya, saya katakan tadi. Berapa APBD kita hari ini, Bapak Ibu sekalian? Rata-rata menurut banyak penelitian, baik yang dievaluasi oleh kementerian dan lembaga pemerintah maupun oleh ICW, oleh Mitra Forum Indonesia Transparansi Anggaran, selalu saja hasilnya sangat mencemaskan. Berapa ya biaya APBD kita habis untuk ongkos tukang mensejahterakan rakyat eksekutif dan legislatif kurang lebih 60-70%. Jadi yang menetes ke rakyat itu sekitar
25-30%. Itu kalau netes ke bawah. Yang terjadi tidak trickle down, tapi trickle up. Kenapa? Eksekutif dan legislatif hari ini kalau Bapak lihat secara dekat, dia adalah wasit sekaligus pemain. Dia anggota, politisi juga, dia juga pemborong sekaligus. Coba lihat. Maka berapa sih yang menetes ke bawah? Sangat sedikit, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu lihat 25% yang netes ke bawah, 70% trickle up, hanya 30% yang trickle down. Kira-kira adil nggak itu? Adil nggak? Nggak adil. Ini tanggung jawab Partai Keadilan. Amanah nggak? Jelas nggak amanah. Dengan pembagian begitu tuh tanggung jawab Partai Amanat Nasional. Mengganggu hati nurani nggak? Mengganggu. Jelas itu tanggung jawab Partai Hanura. Ya. Itu bisa mendorong kebangkitan rakyat, itu tanggung jawab PKB. Ya kan? Demokratis nggak pembagian 30-70? Enggak lah, itu tanggung jawab Partai Demokrat, Nasdem dengan PDIP. Mestinya rakyat itu berlindung di bawah pohon beringin, tanggung jawab Partai Golkar. Ya. Kalau bersatu semua itu bisa menjadi gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Ya. Jadi semua bertanggung jawab dalam konteks seperti itu. Dan itu potensi terjadi disintegrasi kalau ada bagi sumber daya banyak di Aceh, kemudian pusat makan lebih banyak daripada saya orang Aceh, pasti akan terjadi disintegrasi, orang kan muncul perlawanan gitu. Ini tanggung jawab P3, Partai Persatuan juga. Jadi semua partai bertanggung jawab dalam ketidakadilan itu. Karena itu di dalam agama Islam, keadilan itu nilainya tinggi sekali. Dan itu nilai penting di dalam konteks politik. Makanya khotib kalau khotbah kedua selalu dia ingatkan itu. Innallaha ya'murukum bil adil wal ihsan, itu ya. Sesungguhnya Tuhan menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berlaku baik. Kan itu paten, itu harus dibaca oleh khotib kan. Karena nilai tertinggi di dalam konteks pemerintahan, di dalam politik itu adalah bagaimana mencapai keadilan tertinggi. Ya. Karena itu kita ingin mencapai satu pemerintahan yang agile hanya mungkin kalau kita bisa efisien pada sisi lain, supaya kita masuk pada tujuan dari demokrasi itu. Karena yang kita ingat hari ini, tujuan demokrasi kabur, tetapi prosedur di dalam demokrasi yang membengkak. Karena kalau kita bicara soal demokrasi kan coba substansi demokrasi, apa itu tujuannya? Kesejahteraan. Di mana ukurnya? Tiganya kan, kesehatan, pendidikan, dan tingkat pendapatan. Ya. Yang kedua adalah prosedur dalam demokrasi. Nah, prosedur kita ini menghabiskan biaya yang besar, kosnya. Karena itu kita nggak bisa mencapai pemerintahan yang agile, pemerintahan yang berkualitas di masa yang kalau prosedur itu menghabiskan biaya kita untuk mencapai tujuan dari demokrasi itu sendiri, yaitu kesejahteraan. Jadi teman-teman mahasiswa harus berpikir bahwa demokrasi itu hanya satu pilihan sistem, gitu ya, bukan segala-galanya, bukan. Kita pernah milih sistem politik otoriter 32 tahun Soeharto, ya, bahwa kita dalam sebuah alam yang sifatnya, yang sistem politiknya otoriter, kita nikmati itu. Ya, ada positifnya, ada bangsa ini menjadi macan Asia, bangsa ini dihormati oleh negara-negara lain gitu ya, menjadi kiblat di Asia Tenggara. Jadi bukan berarti sistem politik yang otoriter tidak punya manfaat, justru sekarang itu banyak yang mulai ke situ gitu. Ya kan? Apakah sistem politik totaliter tidak berguna? Tidak juga. Buktinya Korea Utara menikmati sistem totaliter itu, Pak. Ya. Bahkan dalam sebuah anekdot katanya cerita, ya, kalau rapat seperti ini di Korea Utara ada yang ngantuk, itu tiba-tiba hilang sendiri gitu ya. Itu contoh sistem politik yang totaliter. Kalau dalam sistem politik demokrasi, Anda datang dengan tidak datang, ya terserah Anda, itu kan pilihan Anda. Sistem politik itu soal pilihan saja. Kebetulan kita pilih setelah Soeharto jatuh, kita bergerak ke dalam sistem politik demokrasi. Di mana itu? Dalam konstitusi bisa Anda periksa pasal 6A ayat 1, pasal 2 ayat 1, pasal 18 ayat 3, pasal 18 ayat 4, pasal 29, semua menggambarkan tentang ciri sistem politik demokrasi kita.
Persoalan kita adalah mekanisme apa di dalam sistem politik demokrasi yang kita akan pakai. Pilihan kepala daerah langsung atau tidak, pilihan presiden lewat MPR atau langsung, pilihan legislatif apakah tertutup atau terbuka. Itu kan yang selalu kita perbincangkan selama ini. Sekarang Ketua DPD Republik Indonesia Lanyala Mataliti sedang mengajukan upaya adendum terhadap konstitusi agar kita kembali MPR memilih presiden dan wakil presiden.